Bapak, Ibu, dan sahabat tua lincah. Pernahkah Anda merasa sangat mengantuk setelah makan siang atau makan malam? Rasa kantuk yang hebat itu seringkali membuat kita ingin langsung merebahkan badan di kasur atau sofa. Tapi, tahu tidak? Kebiasaan langsung rebahan setelah makan adalah salah satu pemicu utama melonjaknya kadar gula darah dalam tubuh. Ketika kita tidur-tiduran setelah makan, tubuh tidak membakar energi, sehingga glukosa dari makanan menumpuk di aliran darah. Jika ini jadi kebiasaan, resiko diabetes akan mengintai kita di usia senja. Tenang, hari ini kita akan membahas solusi super mudah. Cukup luangkan waktu 10 menit saja setelah makan untuk melakukan aktivitas ringan ini. Gula darah Anda dijamin lebih stabil, tubuh jadi lebih segar, dan pastinya bebas lemas. Mari kita simak bersama. Mengapa harus 10 menit? Dan kapan waktu terbaiknya? Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa 30 menit pertama setelah makan adalah waktu emas. Disinilah kadar gula darah mulai merangkak naik. Jika di waktu emas kita menggerakkan tubuh, meskipun hanya dengan gerakan sederhana, otot-otot kita akan aktif. Otot yang aktif ini bertindak seperti spons. Mereka akan menyerap glukosa atau gula dari makanan untuk dijadikan energi. Hasilnya, beban kerja organ pankreas kita jadi lebih ringan, dan lonjakan gula darah yang berbahaya bisa dicegah sejak dini. Tidak perlu olahraga yang bikin lutut sakit. Cukup gerakan ramah lansia yang mudah dan aman. Pilihan pertama dan paling mudah, yaitu jalan santai di dalam rumah. Anda tidak perlu keluar rumah jika cuaca panas atau hujan. Cukup berjalan melingkari meja makan, atau berjalan bolak-balik di ruang tamu selama 10 menit. Jaga langkah tetap santai, atur napas, dan rasakan otot paha serta betis Anda bekerja dengan rileks. Pilihan kedua, jalan di tempat. Ini cocok sekali dilakukan sambil menonton berita hangat atau acara favorit Anda di televisi. Gerakan kaki bergantian, angkat tumit secara perlahan, 10 menit tidak akan terasa membosankan karena pikiran Anda teralihkan oleh tayangan yang menghibur. Siapa bilang gerakan harus selalu berjalan? Pilihan ketiga adalah melakukan aktivitas rumah tangga ringan. Setelah makan, jangan biarkan piring menumpuk. Berdirilah di wastafel, cuci piring Anda, dan lap meja makan hingga bersih. Berdiri dan bergerak aktif selama 10 menit membersihkan dapur. Sudah sangat cukup untuk membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan. Gerakan keempat adalah gerakan jinjit ringan dengan bantuan sandaran kursi atau tembok sebagai penopang. Otot betis sering disebut sebagai jantung kedua bagi tubuh kita. Dengan melakukan gerakan jinjit naik turun secara perlahan selama beberapa menit, sirkulasi darah menjadi sangat lancar dan penyerapan gula darah menjadi jauh lebih efektif. Pilihan kelima, jika suasana mendukung, berjalanlah di teras atau halaman rumah. Menghirup udara segar dan melihat tanaman hijau di sekitar rumah tidak hanya menurunkan gula darah, tetapi juga menyegarkan pikiran dan mengurangi stres setelah seharian beraktivitas. Bapak dan Ibu, manfaat bergerak 10 menit setelah makan ini tidak hanya sebatas menjaga gula darah tetap stabil. Aktivitas fisik ringan ini juga merangsang sistem pencernaan kita agar bekerja lebih cepat. Anda akan terhindar dari masalah perut begah, kembung, atau asam lambung yang naik ke dada dan sering bikin tidak nyaman. Selain itu, rutin bergerak setelah makan malam terbukti membuat kualitas tidur di malam hari menjadi jauh lebih nyenyak dan bugar keesokan harinya. Sendi-sendi tubuh pun menjadi tidak kaku karena terus dilatih secara konsisten setiap hari. Jadi kesimpulannya sangat sederhana. Mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan lama. Habis makan kenyang, jangan langsung rebahan ya. Pilih salah satu dari 5 aktivitas simpel tadi dan lakukan cukup selama 10 menit saja. Ingat, kesehatan di masa tua adalah investasi terbaik kita agar tetap bisa menimang cucu dan beraktivitas tanpa hambatan. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat semua merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman pensiunan, atau orang-orang tercinta di sekitar Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Tua Lincah agar tidak ketinggalan tips kesehatan mudah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Mari bersama-sama kita menjadi tua yang lincah, sehat, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat!